Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 47. Melanjutkan cerita sebelumnya. Bagus, karena kamu tidak setuju, pergilah ke neraka. Tan Yun tersenyum. Saat ingin menginjak kematian Ling Hu, hati Sima Feier terasa seperti pisau. Ling Hu berteriak, saya setuju. Setuju dengan apa? Tan Yun tersenyum. Ling Hu buru-buru berkata, selama kamu tidak membunuhku, apalagi tidur di Feier selama 1 malam, aku setuju bahkan jika itu 10 malam. Wajah Sima Feier pucat, dan dia mengutuk dengan dingin, Ling Hu merasa seperti kamu. Kamu bukan manusia. Ling Hu, yang hanya ingin bertahan, mengabaikan Sima Feier. Dia memandang Tan Yun dengan memohon dan berkata, aku telah berjanji padamu, tolong lepaskan aku. Biarkan kamu pergi. Tan Yun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, kamu bermimpi. Tak lama, aku bahkan tidak akan melepaskan ayahmu. Aku akan melepaskanmu. Pergi ke neraka. Ling Hu Li meraung, kamu bajingan, ayahku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bodoh. Tan Yun tertawa dan meledakkan dada Ling Hu dengan satu kaki. Kemudian, Tan Yun menawarkan pedang pembunuh Hong Meng dan menusuk kepala Ling Hu. Jiwa kekaisarannya dan 7 janin kekaisaran menghilang. Pada saat ini, gadis pelayan gemetar ketakutan, berlari keluar paviliun dan berteriak, pembunuhnya ada di sini, ayo. Sebelum suara gadis pelayan itu terdengar, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, kolom cahaya abadi emas meraung pada gadis pelayan. Bang! Seluruh tubuh gadis pelayan itu terkoyak dan terbunuh di tempat. Pada saat ini, lebih dari 600 pengawal yang mendengar berita itu baru saja tiba di luar paviliun tempat Tan Yun berada. Tan Yun tersenyum dan menatap Sima Feier. Jika dia menunjukkan, Jinni, biarkan rumah militer Jenderal Sima bebas dari ayam dan anjing. Itu tuannya. Ketika Tan Yun mendengar suara indah di benaknya, sekelompok cahaya emas terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan berubah menjadi pedang ilahi Hong Meng Jinni. Wah. Jinni, pedang ilahi, dengan cepat menembus tengkorak lebih dari 600 pengawal di rumah Sima, dan kemudian melewati rumah besar itu dari malam. Bunuh semua 1.600 orang di mansion kecuali Sima Feier. Setelah beberapa napas, pedang ilahi Jinni berbalik dan menembak ke dahi Tan Yun, melayang jauh di benaknya. Selama pembunuhan pedang ilahi Jinni, Sima Feier menatap Tan Yun, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tahu bahwa Ling Hu Li, tingkat ke-7 ranah Kaisar Suci, lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun, dan jika dia bertarung dengan Tan Yun secara terbuka, dia pasti akan mati. Tan Yun berpikir bahwa lebih dari 20 tahun yang lalu, jika dia tidak bersembunyi di Menara Abadi, dia akan dibunuh secara brutal oleh Sima Feier, dan jika dia tidak memiliki api Hong Meng, dia tidak akan dibakar hidup-hidup. Oleh dia, kemarahan Tan Yun bisa dibayangkan. Jangan bunuh aku. Pipi Sima Feier pucat dan suaranya bergetar. Tan Yun mencibir dan berubah menjadi pusat warna besar. Dia melangkah maju dan meraih kebanggaan Sima Fei dengan kedua tangannya. Hahaha berkata dengan senyum lebar, rasanya enak. Wajah Sima Feier menunjukkan warna kesakitan. Setelah Tan Yun mengendur, tidak ada keraguan, selama Anda melayani saya dengan nyaman malam ini, saya tidak akan membunuh Anda. Air mata memalukan Sima Feier berdesir, Tuan, tolong ikuti saya. Setelah itu, Sima Feier berbalik dan naik ke kamar kerja di lantai 2. Tan Yun mencibir, diikuti olehnya dan berkata dengan keras, buka pakaianmu. Ya, Sima Feier meneteskan air mata dan tanpa daya melangkah mundur dari rok panjangnya. Saat ini, dia menemukan bahwa Tan Yun melihat tubuhnya dan menunjukkan obsesinya di matanya. Itulah waktunya. Sima Feier, setelah mengambil keputusan, mendekati Tan Yun telanjang dan terisak, ini pertama kalinya. Aku ingin bersikap lembut. Haha, tidak masalah. Tan Yun tertawa di wajahnya,
tetapi dia waspada di dalam hatinya. Sima Feier mengulurkan tangan giok tanpa tulang yang lembut dan mulai menyentuh dada Tan Yun, membuatnya tampak seperti membuka baju Tan Yun. Tan Yun, pasangan ini cukup menyenangkan, dengan mata tertutup. Pergi ke neraka. Pada saat berikutnya, Sima Feier tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Sebuah belati hitam dilapisi dengan sangat beracun menusuk Tan Yun di tenggorokan seperti kilat. Tepat ketika Sima Feier berpikir bahwa pria besar yang tidak siap itu tertarik dengan kecantikannya dan membuatnya berhasil, Tan Yun hampir pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya dan memegang pergelangan tangan kanan Sima Feier dengan belati. Kamu, Sima Feier benar-benar ketakutan. Apakah kamu? Tan Yun tiba-tiba meraih leher batu giok Sima Feier dengan tangan kirinya dan meraih belati di tangan kanannya, menutup mata ke tubuhnya yang membuat pria manapun bersemangat. Pada saat ini, mata Tan Yun mengungkapkan niat membunuhnya. Wajahnya tampak seperti pria parubaya dan dengan cepat berubah menjadi seorang pria muda. Kemudian janggutnya rontok dan wajah tampan dan acuh tak acuh muncul. Sima Feier tampak seperti baru saja melihat hantu. Dia pernah mendengar bahwa seorang pria besar bernama Tan Yun membantai kota yang ditinggalkan, tetapi dia tidak memikirkan Tan Yun yang telah dibunuh oleh dirinya sendiri. Ada apa? Dia belum mati. Hati Sima Fei memicu gelombang yang mengerikan. Dia tahu bahwa Ling Huli, kerajaan kekaisaran tingkat ke-7, lemah dan menyedihkan di depan Tan Yun, dan jika dia bertarung dengan Tan Yun secara terbuka, dia pasti akan mati. Jika kamu menginginkan tubuh orang lain, aku akan memberikannya padamu. Diam, Tan Yun berkata dengan tegas, sudah waktunya untuk berpura-pura. Masih bisakah kamu berpura-pura? Aku sangat mengagumimu. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, kata Sima Feier. Tidak mengerti. Tan Yun mencibir. Kau membawaku pergi dari rumah penguasa kota dan ingin membunuhku. Jika saya tidak takut api, saya akan dibakar oleh api matahari Anda yang sebenarnya. Beraninya Anda mengatakan Anda tidak mengenal saya. Jika kamu menyangkalnya lagi, aku akan melemparkanmu telanjang di jalan sekarang. Mendengar ini, mata Sima Feier penuh dengan kepanikan. Tan Yun, aku tahu aku salah, jangan bunuh aku, oke? Selama kamu tidak membunuhku, aku akan melayanimu mulai sekarang. Tan Yun tertawa dan berkata, layani aku pikir kamu kotor. Sima Feier, aku di sini hari ini untuk mengambil hidupmu, selain itu, untuk memberitahumu, aku akan membiarkan Sima Yongzheng bersatu kembali denganmu setelah beberapa saat. Setelah mendengarkan, ketika Sima Feier ingin mengatakan sesuatu, Tan Yun mematahkan lehernya. Tan Yun, memegang belati, menikam Sima Feier di tengah alisnya, dan jiwa kaisar serta janin kaisar menghilang sebelum dia melarikan diri. Setelah Tan Yun membasuh rumah militer Jenderal Sima, dia meninggalkan mansion dengan kepala Ling Huli. Tan Yun menunjukkan langkah ilahi Hong Meng seperti hantu di malam hari. Dia muncul di depan makhluk abadi di jalan. Setelah mengendalikan yang abadi, dia menyerahkan cincin peri kepada yang abadi dan memerintahkan, kirim cincin peri ke rumah wakil wali kota dan bawakan kata untuk membuat rubah terbang. Dikatakan bahwa Tan Yun, Jenderal Kota Abadi Suanyuan, telah membuatnya bermasalah sejak dia pertama kali datang ke kotamu. Hadiah di atas cincin, terimalah. Katakan padanya bahwa Laksamana akan tinggal di kota yang ditinggalkan untuk waktu yang lama. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit malam. 2 jam kemudian, kediaman Jenderal Suge. Tan Yun jatuh dari langit dan mendarat di luar sebuah rumah megah. Rumah ini adalah rumah militer Jenderal Suge. Kedua pengawal yang menjaga gerbang mansion juga mengikuti Suge Xiong dari kota abadi Suanyuan. Tan Yun tidak mengenali mereka, tapi mereka mengenali Tan Yun. Tan Yun. Kedua orang itu tercengang, dan salah satu dari mereka gemetar. Kamulah yang membunuh kota yang menjaga Jenderal Abadi dan membantai lebih dari 20.000 orang abadi. Bukankah kamu sudah mati? Tan Yun memandang mereka dan berkata, mengkhianati kota abadi Suanyuan dan menjadi anjing lari dari makhluk abadi yang unggul, Anda pantas mati. Bang bang. Tan Yun melemparkan 2 kepalan tangan dan kepala mereka meledak seperti semangka. Tubuh tanpa kepala jatuh di depan pintu. Bang!
Tan Yun menendang pintu mansion dan memasuki mansion dengan pedang. Setelah mendengar suara itu, pengawal yang berpatroli di rumah datang satu demi satu. Ketika mereka melihat bahwa itu adalah Tan Yun, mereka sangat ketakutan sehingga kaki mereka melunak. Saat melarikan diri, mereka berteriak, "Tidak, tidak, Tan Yun dari kota abadi Xuanyuan akan datang. Hal-hal besar itu buruk, Tan Yun akan datang." Suara ketakutan para penjaga bergema di seluruh mansion. Tan Yun tampak kedinginan dan membunuh para penjaga dengan pedang. Setelah waktu yang singkat, kediaman militer Jenderal Suge, lebih dari 3.000 orang tidak memiliki kehidupan untuk kembali. Setelah darah membasuh rumah militer Jenderal Suge, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke dalam malam. Sebelum pergi, Tan Yun menulis di gerbang mansion dengan darah musuh, "Ini adalah akhir dari pengkhianat." 2 jam kemudian, dalam kegelapan, Tan Yun memasuki kediaman militer Jenderal Wang dan membunuh lebih dari 2.900 orang di kediaman itu. Sampai malam memudar, Tan Yun membasuh kediaman 11 jenderal yang mengkhianati kota abadi Xuanyuan dalam semalam. Kemudian, Tan Yun meninggalkan kota Fangxi yang ditinggalkan. Setelah terbang di udara selama 7 jam, Tan Yun datang ke kota alun-alun yang sangat makmur. Sekarang Tan Yun tidak ingin dikenali, karena semua orang yang melihatnya di kota yang ditinggalkan telah dibunuh olehnya. Tan Yun mengetahui melalui penyelidikan bahwa ada 2 toko yang menjual kayu bakar di alun-alun kota. Pertama, paviliun es dan api, langsung di bawah rumah tuan kota. Yang kedua adalah, aula peri api, yang dibuka oleh Guild Alkimia. Tan Yun menguraikan ejekan di sudut mulutnya dan berpikir, karena 11 jenderal kota abadi Xuanyuan telah berlindung di kota yang ditinggalkan, jelas bahwa serikat alkimia, senjata, susunan, dan jimat dari kota abadi Xuanyuan juga mengikuti. "Miao Silin, kita akan segera bertemu." Tan Yun tidak pergi ke paviliun api es, tetapi terbang ke Guild Alkimia di kedalaman kota alun-alun. Menurut pendapatnya, apakah Miao Silin atau tingkat teratas dari Guild Alkimia? Karena dia berfokus pada alkimia, pasti ada api yang nyata. Api sebenarnya dari orang-orang ini dan Guild pemurnian tingkat tinggi mungkin lebih baik daripada api 2 toko. Selain itu, Tan Yun percaya bahwa keempat Guild adalah salah satu fondasi kota yang ditinggalkan. Sangat mendesak untuk menghancurkan 4 Guild. Setengah jam kemudian, Tan Yun jatuh di luar menara setinggi 3.000 kaki. Dia mendongak dan memasuki Guild Alkimia dengan mencibir. "Halo, Tuan, siapa yang kamu cari?" Seorang murid dari Alchemy Guild menemukan bahwa dia tidak bisa melihat tingkat kultivasi Tan Yun, dan tampak hormat. "Miao Silin ada di sini," kata Tan Yun. "Anda sedang mencari wakil presiden kami." Murid itu berkata, "Iya, sekarang wakil presiden kita Miao ada di ruang alkimia di lantai 305. Mendengar pidato itu, Tan Yun menamparkan muridnya sampai mati. Berdengung. Saat berikutnya, ketika lapisan luar menara, yang tingginya hingga 3.000 kaki, kosong seperti air, Tan Yun mengatur penghalang insulasi suara. Memegang pedang pembunuh Hongmeng, Tan Yun datang ke lantai 2 dan membunuh semua makhluk abadi yang sedang menyempurnakan di ruang alkimia. Sebelum membunuh, kendalikan orang-orang melalui mata ilahi Hongmeng dan biarkan mereka menyerahkan atribut es dan api sejati di bawah api. Kemudian, Tan Yun naik ke lantai 3, membantai 304 lantai dan membunuh lebih dari 30.000 orang abadi. Dapatkan atribut es, atribut api sejati kehidupan ini, masing-masing lebih dari 30.000 jenis. Pada saat ini, Tan Yun naik ke lantai 305, yang juga merupakan lantai atas menara. Ada 4 kamar alkimia di menara atas. Salah satunya adalah ruang alkimia presiden, dan 3 lainnya adalah ruang alkimia dari 3 wakil presiden. Tan Yun sudah menanyakan tentang pesan-pesan ini dalam perjalanannya dari lantai pertama ke lantai 305. Bang! Tan Yun menendang pintu kamar alkimia Miao Silin dan segera menipu dirinya sendiri untuk masuk, dan ruang alkimia itu kosong. Di mana orang-orang? Ketika Tan Yun bingung, di ruang alkimia besar pertama, Presiden Jiang Hong sedang berbicara dengan Miao Silin dan 3 wakil presiden lainnya. Suara apa? Jiang Hong mengerutkan kening,
memandang seorang wakil presiden dan berkata, "Liu Feng, pergi dan lihatlah." Orang tua bernama Liu Feng mengangguk dan berjalan keluar dari ruang alkimia. Dia kebetulan melihat seorang pemuda berbaju ungu berjalan keluar dari ruang alkimia Miao Xilin. Ketika Liu Feng melihat bahwa pintu ruang alkimia Miao Xilin telah berubah menjadi reruntuhan, dia mengeluarkan nafas tingkat ke-6 Kaisar Suci di tubuhnya dan meraung, "Kamu bocah tingkat ke-8 ranah manusia Kaisar, kamu mencari kematian." "Ya, aku hanya ingin mati. Apa yang bisa kamu lakukan?" Tan Yun berkata dengan dingin, melewati kekosongan dengan kecepatan tinggi dan menendang dada Liu Feng. Klik. Puff. Sebelum Liu Feng bereaksi, dadanya runtuh, mulutnya menyemburkan darah, dan dia terbang terbalik ke ruang alkimia presiden. "Liu Feng, siapa yang menyakitimu?" Jiang Hong bertanya dengan tergesa-gesa. "Presiden, seorang pemuda berbaju ungu." Tanpa kata-kata Liu Feng, Tan Yun melangkah ke ruang alkimia dan menatap Miao Xilin, yang sekarang adalah kultivasi tingkat ke-4 ranah suci Kaisar. "Tan Yun, bukankah kamu sudah lama mati?" Miao Xilin menatap dengan sangat terkejut di matanya. "Mati?" Tan Yun tertawa, "Orang tua, jangan bicara omong kosong. Bukankah kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam putra angkatmu Miao Jincheng dan cucu Miao Wei? Sekarang aku sudah membawanya ke pintu. Kamu pasti sangat senang." Setelah itu, Tan Yun muncul di depan Miao Xilin seperti kilat ungu, menamparkan wajahnya dan mendorongnya pergi. Puff puff. Tan Yun seperti hantu. Dia mengambil pedang dan memotong semua kaki Miao Xilin dari kedipan di ruang kultivasi. "Tan Yun, jangan bunuh aku." Miao Xilin ketakutan dan berkata, "Ada kesalahpahaman tentang ini. Aku tidak pernah mengirim seseorang untuk membunuhmu, sungguh." Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Dia menunjukkan mata ilahi Hongmeng-nya dan mengendalikan keempat orang itu, "Serahkan api hidupmu yang sebenarnya." Ya, keempat orang itu tampak kusam dan mengorbankan atribut api dan atribut es di tubuh mereka menjadi 8 kelompok api, yang perlahan-lahan terbakar di udara kosong. Tan Yun menawarkan pagoda abadi ruang dan waktu terbaik di telinganya dan mengumpulkan nyala api ke 66 lantai. Kemudian, Tan Yun menyingkirkan pagoda ruang dan waktu abadi, menari tirai pedang dengan tangan kanannya, dan menyelubungi keempat Miao Xilin. Puff, puff. 4 orang Miao Xilin dengan cepat berubah menjadi potongan-potongan mayat. Sesaat kemudian, Tan Yun terbang keluar dari Guild Alkimia, lepas landas dan mendarat di puncak menara Guild Alkimia. Bang! Wow! Saat Tan Yun menginjak, dalam sekejap, menara Guild Alkimia runtuh.